Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan dan yang akan kita pelajari kali ini adalah part terakhir atau part keempat, yaitu tentang penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari itu nanti diterapkan dalam soal cerita. Kemudian kita ketika mengerjakan itu nanti dihitung-hitung dan juga memerlukan bantuan dari diagram Venn. Nah, langkah pengerjaannya ada 4. Yang pertama adalah baca soal dan dipahami. Jadi baca soalnya dengan teliti, dipahami apa yang harus dicari, apa yang sudah diketahui. Kemudian kalau sudah, kita buat permisalan untuk nama-nama himpunannya. Usahakan tidak menggunakan huruf S karena huruf S itu adalah simbol untuk himpunan semesta. Di mana nanti kita selalu menggunakan himpunan semesta untuk soal cerita ini. Kemudian langkah ketiga adalah kita tuliskan himpunan-himpunannya yang diketahui, kemudian banyak anggotanya berapa. Yang terakhir adalah kita cari himpunan yang belum diketahui. Di sini ada rumusnya. Ini adalah simbol semua. Cara bacanya seperti berikut. Himpunan semesta itu adalah jumlah dari hanya himpunan A, hanya himpunan B, yang ada di kedua himpunan, dan yang tidak ada di kedua himpunan. Ini rumus lebih lengkapnya. Kemudian ada diagram Venn. Di sini ada garis-garis. Kita perhatikan yang himpunan semesta disimbolkan dengan garis ungu. Himpunan yang hanya A disimbolkan dengan warna biru. Himpunan yang hanya B dengan warna merah, kedua himpunan nanti disimbolkan dengan warna hijau, dan yang tidak kedua himpunan disimbolkan dengan warna kuning tua. Kita sebut saja kuning. Ini ada diagram Venn-nya. Kotak warna ungu ini adalah semesta atau semua yang ada di himpunan yang dibicarakan. Kemudian yang himpunan warna biru adalah himpunan A. Kemudian nanti ada himpunan yang warna merah, ini adalah himpunan B. Kalau kita lihat ini kan himpunannya bertumpuk ya. Jadi mereka berpotongan. Perpotongannya ini adalah irisannya atau yang ada di kedua himpunan kita simbolkan dengan warna hijau. Ini seperti ini. Nah, kalau dilihat kurang lebihnya seperti ini. Kemudian yang warna kuning di pinggir-pinggirnya itu adalah anggota yang tidak ada di kedua himpunan tetapi masih dalam semesta pembicaraan. Jadi ini yang akan kita bahas nanti, yang warna ungu, yang warna kuning, warna hijau, biru, dan warna merah. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal yang pertama. Kita baca soalnya dengan pelan-pelan saja, dengan teliti. Ketua RT akan mendata pekerjaan para warganya. Dia beroleh data sebagai berikut. Dari 150 kepala keluarga, ada 80 kepala keluarga yang bekerja sebagai pegawai, 70 kepala keluarga merupakan pedagang, 10 kepala keluarga bekerja sebagai pegawai sekaligus pedagang, yang terakhir adalah 10 orang tidak bekerja sebagai pegawai dan sebagai pedagang. Yang ditanya adalah tentukan banyak kepala keluarga yang hanya bekerja sebagai pegawai dan tentukan kepala keluarga yang hanya bekerja sebagai pedagang. Ini adalah soal yang membahas tentang pekerjaan. Jadi di sini himpunannya adalah himpunan semesta, itu pasti. Himpunan yang kedua adalah himpunan yang bekerja sebagai pegawai. Himpunan yang ketiga adalah himpunan yang bekerja sebagai pedagang. Kemudian nanti ada yang bekerja jadi pedagang sekaligus pegawai. Dan yang terakhir adalah himpunan yang tidak bekerja keduanya. Kemudian kita misalkan sebagai berikut. Jadi permisalannya itu bisa huruf apa aja. Untuk lebih mudahnya, gunakan perwakilan huruf yang mewakili kata tersebut. Misalkan pegawai itu G, kita ambil dari gawai misalkan. Pedagang itu dari dagang. Misal, boleh P juga nggak apa-apa. Terus yang bekerja keduanya itu irisan dari D dan G. Kemudian yang tidak keduanya adalah komplement dari gabungan keduanya. Simbolnya seperti ini. Kemudian kita tuliskan
Kita lihat dulu yang diketahui. Untuk melihat yang diketahui, kita lihat langsung angkanya saja. Yang pertama di sini ada 150. 150 itu tadi katanya kepala keluarga. Artinya 150 ini adalah warga yang didata atau himpunan semestanya. Kemudian ada 80 kepala keluarga bekerja sebagai pegawai, maka N dalam kurung G sama dengan 80 atau nanti kita bacanya banyak pegawai. Kemudian ada 70 yang merupakan pedagang. Seperti ini. Banyak pedagangnya 70. Kemudian ada 10 kepala keluarga bekerja sebagai pegawai sekaligus pedagang. Atau kalau kita tuliskan supaya lebih mudah, banyak kerja keduanya. Yang terakhir adalah 10 yang tidak sebagai pegawai dan pedagang atau pekerja yang bukan keduanya. Di sini, di sebelah kiri, yang ini simbolnya, dan ini cara bacanya. Tetapi kalau nanti ketika mengerjakan, boleh kalian pilih yang sebelah kiri saja kalau paham menggunakan simbol. Bisa juga pakai yang di sebelah kanan. Yang ini, nggak apa-apa. Atau kalau mau dua-duanya juga boleh. Fleksibel. Lanjut, nah ini yang diketahui kita pindahkan dulu ke halaman barunya, ke slide yang baru ini. Ini tadi yang sudah kita dapat. Kemudian kita buat diagram Venn-nya. Yang pertama adalah buat kotak semestanya. Beserta dua himpunan yang berpotongan, yaitu himpunan G dan himpunan D. Selanjutnya yang kita masukkan pertama kali adalah yang ada di kedua himpunan. Jadi tadi kita beri warna hijau ini. Yang pertama kita tuliskan itu adalah yang himpunan semesta ini, angkanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masukkan yang ini. Ini langkah kedua. Kemudian yang ketiga nanti kita masukkan seperti ini jadinya. Nah, 10 karena banyak kerja di keduanya. Kemudian kita masukkan banyak yang sebagai pegawai atau si yang warna biru dan yang warna merah. Di sini kenapa yang G itu 80 dikurang 10 dan yang warna merah atau yang D, himpunan D 70 dikurang 10. Jadi dalam satu lingkaran penuh itu 80 orang untuk yang pegawai. Jadi di dalam 80 orang itu ada yang bekerja sebagai pegawai saja atau nanti disebutnya hanya pegawai, ada yang bekerja pegawai sekaligus pedagang. Kalau sudah dibuatkan diagram Venn-nya bentuknya seperti ini, di mana 10 orang ini ada di tengah sini, 10 itu yang bekerja di keduanya ini, maka yang tadinya satu bulatan penuh ini 80 harus kita kurangkan 10 supaya dapat bentuknya seperti ini. Karena yang hanya bekerja sebagai pegawai itu bentuknya hanya seperti ini. Jadi 80 harus kita kurangkan dengan 10 dengan angka yang di tengah sini. Andaikan yang kerja di keduanya itu angkanya 20, maka harus kita kurangkan 20, seperti itu. Kemudian yang warna merah ini, yang satu bulatan merah ini adalah pedagang, tetapi yang hanya pedagang itu yang betul-betul murni pedagang yang tidak dicampur dengan yang keduanya. Berarti nanti bentuknya hanya seperti ini. Yang awalnya ada 70, tetapi karena yang 10 tadi ini sama-sama, punyanya yang pegawai dan pedagang, maka kita harus kurangkan 10 juga. Karena yang hanya pegawai yang ini saja, yang hanya pedagang yang ini saja. Bentuknya seperti bulan sabit. Kemudian sisa yang belum kita tulis adalah yang tidak bekerja di keduanya. Ditaruh di luar. Kemudian cara jawabnya seperti ini. Ini gambarnya dulu. Kepala keluarga yang hanya pegawai itu adalah G. G ini adalah satu lingkaran warna biru ini. Yang G ini. Kemudian dikurang dengan yang keduanya. Keduanya itu yang di tengah ini. Maka jawabannya 80 dikurang 10 yaitu 70. Kemudian sekarang yang bekerja, nah kita tulis di bawah sini. Kemudian yang selanjutnya
Kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang saja, pedagang itu satu bulatan penuh adalah 70 tadi, dikurang yang bekerja di keduanya, yaitu 10 orang, maka kita kurangkan 70 dikurang 10, yaitu 60, kita tuliskan di diagram Venn-nya ini. Jadi yang bekerja sebagai pegawai itu 80, tetapi yang hanya pegawai saja adalah 70, yang bekerja sebagai pedagang ada 70, yang hanya bekerja sebagai pedagang adalah 60. Yang tidak bekerja keduanya ada 10 orang. Yang bekerja di keduanya juga 10 orang dan totalnya ada 150. Seperti ini cara jawabnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 2 ekskul di SMP Tunas Bangsa yang melatih anak agar bisa mengikuti kejuaraan Olimpiade, yaitu ada klub matematika dan klub sains. Seluruh siswa kelas 7 yang mengikuti kedua klub tersebut didata dan diperoleh data sebagai berikut. 45 siswa mengikuti klub matematika, 60 siswa mengikuti klub sains, 5 siswa ikut kedua klub, dan 20 siswa tidak ikut kedua klub. Yang ditanyakan adalah tentukan banyak siswa kelas 7. Jadi di sini kita ambil permisalan klub matematika dan klub sains. Kita buat permisalannya seperti ini. Yang ikut matematika simbolnya M. Yang ikut sains simbolnya I. Bukan S karena S tadi miliknya semesta. Kemudian yang ikut di kedua klub bentuknya seperti ini, irisan dari M dan I. Tidak keduanya adalah komplement dari gabungan M dan I. Ini simbolnya saja. Kemudian kita tulis yang diketahui. Pertama kita tandai. Di sini ada seluruh siswa kelas 7 yang mengikuti kedua klub. Tetapi tidak kita lihat jumlah seluruh siswanya berapa. Maka inilah nanti yang harus kita cari. Lanjut. Kemudian ada 45 siswa. 45 siswa ikut klub matematika, simbolnya seperti ini. Kemudian 60 siswa itu klub sains. Kemudian 5 itu di kedua klub. Kemudian 20 tidak di kedua klub atau tidak ikut keduanya. Seperti ini. Jadi nanti nulisnya boleh yang kiri, boleh yang kanan. Kemudian kita pindahkan lagi ke slide selanjutnya. Ini tadi yang sudah kita dapat. Ini diagram Venn-nya. Yang pertama yang kita isi adalah semesta. Karena semestanya tidak ada, kita tuliskan dengan simbol S. Kemudian kita isi dulu yang di tengah-tengah, yaitu yang di kedua klub. Kedua klub yang ini. Kedua klub itu yang ini, kita tuliskan di tengah-tengah sini. Jadinya seperti ini, 5. Kemudian kita lihat yang warna biru, lingkaran biru itu jumlahnya adalah 45. Tetapi yang hanya M itu berarti 45 dikurangkan 5. Kemudian untuk himpunan yang sains atau yang warna merah itu totalnya ada 60. Yang hanya ikut sains, artinya murni yang ikut sains aja nggak ada campuran dari 2 himpunan. Itu yang warna merah berarti 60 kita kurangkan dengan 5 juga. Kemudian kita tulis yang tidak ikut keduanya. Nah ini sudah bisa kita hitung. 45 dikurang 5 itu adalah 40. Kemudian yang warna merah hanya yang suka sains itu dari 60 dikurang 5 atau 55. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Semesta itu dari hanya himpunan yang pertama atau himpunan M ditambah hanya himpunan yang I ditambah kedua himpunan dan ditambah dengan tidak keduanya. Kemudian hanya M-nya kan belum kita tahu, kita tuliskan himpunan hanya M itu dari kedua himpunan dikurang yang ini hanya M itu dari himpunan satu lingkaran penuh dikurang yang di tengah sini. Ini juga sama dikurang yang tengah ini. Yang tengahnya ini ditulis lagi di sini, yang tidak keduanya ditulis di sini. Kemudian kita tulis angkanya.
Jadi ini boleh menggunakan diagram Venn langsung, boleh menggunakan hitungan seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan ini tanpa hitungan, tanpa diagram Venn pun ini bisa, ini 45 kurang 5, ini yang ini. Kemudian yang ini dari sebelah sini, 20-nya itu yang ini, 5-nya yang tengah. Kita masukkan, kita hitung. 45 kurang 5 adalah 40, 60 kurang 5 adalah 55. Kita tambahkan dengan 5 dan 20, hasilnya adalah 120. Jadi, semesta itu adalah jumlah dari yang di sini saja, ditambah yang ini, ditambah yang ini, dan yang ini. Ini adalah jumlah semestanya nanti. Dan didapat bahwa ada 120 siswa di kelas 7 yang didata berdasarkan klub yang mereka ikuti. Ini adalah cara untuk menghitung jumlah semesta. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jika yang dicari bukan kedua himpunan. Contoh soalnya, diadakan survei untuk melihat hobi siswa. Diperoleh data sebagai berikut. Dari 125 siswa, siswa yang gemar membaca buku sebanyak 72, siswa yang gemar melukis sebanyak 63, siswa yang gemar keduanya sebanyak 25, dan sisanya tidak gemar keduanya. Tentukan banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Jadi kalau kita lihat redaksi soalnya berbeda. Kalau soal yang 1 dan 2 tadi, itu angkanya ditulis dulu baru keterangannya, tetapi di soal ini keterangannya dulu yang kita tulis baru ada angkanya. Jadi soalnya juga fleksibel, tinggal nanti kita harus memahami mana yang diketahui. Jadi untuk mencari yang diketahui kita lihat nanti adalah angka-angkanya. Kita buat permisalannya dulu, di mana yang membaca buku himpunannya B, yang melukis himpunannya L, yang gemar keduanya irisan B dan L, yang tidak keduanya adalah komplement dari B gabung L. Kita lihat yang diketahui. Di sini 125 siswa, berarti semestanya ada 125 siswa. Kemudian yang B, himpunan B anggotanya ada 72 siswa. Himpunan L atau yang melukis ada 63 siswa. Dan yang gemar keduanya itu adalah 25 siswa. Yang ditanya adalah yang tidak gemar keduanya. Kita pindahkan lagi, ini tadi keterangannya. Kemudian kita buat diagram Venn-nya. Buat kotak semestanya dulu dan dua himpunan yang berpotongan. Kemudian isi yang di tengah atau yang suka keduanya. Isi kiri dan kanannya. Yang suka baca itu ada 72, tetapi yang hanya suka membaca ada 72 dikurang 25. Yang suka melukis ada 63. Yang hanya suka melukis, yang murni melukis saja itu 63 dikurangkan 25. Yang ditanya adalah yang ada di luar atau yang tidak di keduanya. Yang tidak suka keduanya itu yang ditanya. Jadi kita hitung dulu, 72 dikurang 25 adalah 47, 63 dikurang 25 adalah 38. Jadi di sini nanti semestanya ada 125 yang hanya membaca ada 47, yang hanya melukis ada 38, yang suka keduanya itu nanti ada 25. Semestanya jangan lupa diberi warna. Jauh. Oke, seperti itu. Kemudian, ini rumusnya. Semesta itu sama dengan hanya B ditambah hanya L ditambah yang keduanya ditambah yang tidak keduanya. Tulis dulu rumus umumnya. Kemudian, ini rumus selanjutnya. Kita masukkan semua angka yang diketahui, di mana semestanya adalah 125, himpunan B
hanya himpunan B itu berarti 72 dikurang 25. Himpunan L, hanya himpunan L itu dimasukkan dari L dikurang kedua himpunan atau 63 dikurang 25. Kemudian yang suka keduanya yaitu 25 dan tidak keduanya. Karena yang tidak keduanya yang ditanyakan, maka tuliskan ulang saja tidak keduanya. Ini angkanya, ini semua angkanya ada di diagram Venn. Ini, dan ini yang di atas. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung itu, ini hasil hitungannya. Kita jumlahkan yang 3 angka ini dulu. Jadi kalau 47 ditambah 38 ditambah 25, kita tambahkan hasilnya adalah 120. Di sini kita lihat bahwa 125 sama dengan 110 ditambah tidak keduanya. Untuk cara mencari tidak keduanya, maka 125 kita kurangkan dengan 110. Hasilnya adalah 15. Hasil hitungannya, maka yang tidak suka membaca maupun melukis ada 15 siswa dari 125 siswa. Ini adalah cara pengerjaannya. Kemudian, kita lanjut ke soal yang keempat, di mana soal yang keempat adalah himpunan yang suka keduanya yang belum diketahui. Ini sedikit lebih ribet, sedikit saja karena kita menggunakan permisalan variabel dan kita belum masuk di aljabar. Di sini ada soalnya. Sebuah restoran sedang melakukan survei kepada karyawannya. Diperoleh data sebagai berikut. Dari 180 karyawan, 99 karyawan suka rasa manis, 110 karyawan suka rasa asin, 6 karyawan tidak suka kedua rasa tersebut. Tentukan banyak karyawan yang suka kedua rasa. Ingat kita misalkan dulu, di sini yang suka manis himpunannya M, yang suka asin himpunannya A. Ini permisalannya. Kemudian kita cari banyak anggotanya. Semestanya ada 180. Itu dari semua karyawan. Kemudian ini gambarnya. Kita tulis 180 karena angkanya sudah ada. Kemudian 99 karyawan suka rasa manis. Dalam satu lingkaran biru ini ada 99 orang. Kemudian 110 yang suka asin. Ini dalam satu lingkaran merah itu 110. Kemudian 6 karyawan tidak suka kedua rasa. 6-nya itu nanti kita taruh luar. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ini. Yang ditanya adalah yang tidak suka keduanya. Tadi kan dari tadi kita menuliskan yang suka keduanya itu kita taruh di tengah-tengah dulu. Tapi ini tidak ada yang kita tulis. Maka si yang ditanyakan itu kita tuliskan dengan huruf X, perwakilan tanda tanya. Himpunan yang warna biru atau himpunan yang suka rasa manis tadi ada 99. Yang hanya suka rasa manis nanti adalah 99 dikurang X, di mana X-nya kita belum tahu. Kemudian yang suka asin itu totalnya 110. Yang hanya suka asin berarti kita kurangkan 110 dikurangkan dengan X. Kita nggak tahu X-nya berapa. Kemudian yang tidak suka keduanya itu ada 6, kita tuliskan seperti ini. Nah, nanti semua angka ini akan kita gunakan. Semua angka dan huruf-huruf ini akan kita gunakan dalam perhitungannya. 180 kita gunakan. Ini satu paket. Yang ini juga kita gunakan. Ini satu paket ini kita gunakan. Ini juga kita gunakan 6-nya. Lanjut. Yang tadi. Kemudian ini adalah rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan. Di sini semestanya nanti adalah yang ini. Semestanya yang ini. Kemudian yang M dikurang kedua himpunan ini adalah yang ini kita masukkan. Kemudian yang A dikurang kedua himpunan yang ini adalah dari sini. Yang ketiga itu yang suka keduanya. Kita ambil yang merah ini nanti kedua himpunan, tapi kita nggak tahu jadi simbolnya X saja. Kemudian yang tidak keduanya adalah yang di luar ini.
Nah, yang warna-warna ini nanti kita gunakan semua. Ini saya hapus dulu yang di sini. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya. Kemudian kita buka dulu kurungnya biar lebih mudah melihat. Kita tandai yang huruf X. Nah, di sini yang saya beri warna hijau ini adalah yang kita tandai. Kita lihat di sini X-nya ini adalah yang negatif, ini X-nya juga negatif, ini X-nya adalah positif. Sehingga kita tuliskan 180 sama dengan yang angka kita taruh di depan semua, 99 tambah 110 tambah 6. Kemudian kita tuliskan yang X lagi. X yang pertama dari sini. Kemudian X yang kedua ini tandanya kurang, depannya kita tulis kurang juga. Yang terakhir adalah X yang ini, di mana tandanya tambah, kita tulis tambah X, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan bagian depannya dulu. 99 tambah 110 tambah 6, dihitung. Hasilnya adalah 215. Semestanya juga wajib ditulis. Nah, cara hitung yang ini, kita anggap saja, kita misalkan, supaya lebih mudah, misalkan X itu adalah 1. Jadi di sini hitungannya, kurang 1 tambah 1. Ini yang ini maksud saya. 1, negatif 1 kurang 1 adalah negatif 2. Ditambah 1, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga, langkah selanjutnya adalah 180 sama dengan 215 dikurang negatif 1 atau kita tuliskan negatif X. Karena yang ini tadi, hasilnya 0. Lanjut, sekarang 215-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, maaf. Jadinya seperti ini. Setelah kita kurangkan, maka X-nya didapat adalah, ini kan tadi masih negatif ya X-nya. Yang ini negatif, yang ini ada negatifnya. Nih, ini juga ada negatif. Kita ubah, kita buang negatifnya yaitu dengan cara dikalikan 1, negatif 1. Negatif 35 dikali negatif 1 adalah 35 positif. Negatif X dikali negatif 1 hasilnya tetap X positif. Kita lihat. Nah, jadi yang suka kedua rasa ada 35 karyawan. Sekian video contoh-contoh dari soal penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga kita segera bertemu dengan video selanjutnya. Sampai jumpa.